Match point Cloud9. Again, do they have enough to take it over the line this time? Two more. We saw it from this position before. He cannot miss a single shot. Guardian waits patiently as Cloud9 sets the push up. Oh, it's happened! They made it work! Cloud9! Halo Sobat Millennials, gimana? Siapa yang suka banget main game? Di video kali ini gue bakal ngasih info tentang sejarah game online nih buat kalian yang gamers abis. Pasti kalian banyak banget yang suka main game kan, tapi nggak pernah tahu sejarahnya kayak gimana. Di video kali ini gue bakal ngejelasin tentang sejarahnya nih. Buat kalian yang gamers, yuk tonton videonya sampai habis. Stay tune terus ya. Nah sobat, sebenarnya game online ini udah ada pada tahun 1969 loh. Nah dibuat untuk 2 pemain atau 2 player dan bertujuan untuk pendidikan katanya. Terus kemudian pada tahun 1970 ada sebuah sistem yang memiliki time sharing yang disebut Plato. Ini diciptakan untuk memudahkan para siswa untuk belajar secara online, di mana pengguna komputer dapat mengakses komputer secara bersamaan menurut waktu yang ditentukan. Terus kemudian di 2 tahun berikutnya muncul Plato 4 yang memiliki grafis yang lebih bagus. Katanya sih ini dibuat untuk permainan yang memiliki banyak player atau bisa dibilang multiplayer. Nah sob, sebenarnya perkembangan games online ini baru pesat-pesat banget tuh pada tahun 1995 loh. Karena pembatasan dari National Science Foundation Network itu dihapuskan. Jadi ngebuat masyarakat bisa ngeakses domain internet manapun secara lengkap. Nah terus banyak kesuksesan moneter yang menghampiri perusahaan-perusahaan yang bisa bikin game ini. Jadi pada tahun itu banyak banget persaingan atau ya persaingan mulai tumbuh dan menjadikan permainan online ini semakin berkembang sampai saat ini. Selalu dikembangin sama perusahaan-perusahaan tersebut. Nah kalian juga harus tahu nih kalau misalkan game online itu banyak banget jenisnya, beragam banget, dari yang tembak-tembakan, perang secara kayak kerajaan-kerajaan. Nah di sini gue bakal ngasih jenis-jenisnya nih. Yang pertama ada first person shooter. Permainan ini mengambil pandangan orang pertama, sehingga seolah-olah pemain berada dalam permainan tersebut, dalam sudut pandang tokoh karakter yang dimainkan. Nah biasanya game ini berjenis peperangan, antara lain ada Counter Strike, Point Blank, Crossfire, dan masih banyak lagi. Terus yang kedua ada MMORPG. Nah yang jenis ini merupakan permainan di mana pemainnya memainkan peran tokoh-tokoh khayalan dan berkolaborasi untuk merajut sebuah cerita bersama. RPG biasanya lebih mengarah ke kolaborasi sosial daripada kompetisi. Berbanding terbalik sama yang pertama yaitu FPS. Biasanya yang perang-perang itu lebih gameplaynya itu kompetitif, banyak orang-orang yang secara serius buat main di sana. Tapi kalau misalkan MMORPG biasanya player-playernya itu pemain-pemainnya lebih ke casual. Mereka lebih menyantai, lebih ya secara sosial gitu deh, kayak kehidupan nyata. Nah terus yang ketiga itu yang paling baru banget nih, yang gue juga baru banget seneng kayak dengernya tuh keren banget, yaitu cross platform online play. Jadi jenis permainan yang ini dapat dimainkan secara online dengan perangkat yang berbeda. Misalnya gini, kalau misalkan kita punya PlayStation atau bahkan komputer, kita bisa main game yang sama di 2 device tersebut. Kalau misalkan teman kalian punya PlayStation dan kalian punya komputer, kalian bisa main barengan walaupun perangkatnya itu beda. Keren ya perusahaan-perusahaan ini, semakin mengembangkan teknologi-teknologi yang ngebuat orang walaupun punya device yang beda, ya kita tetap bisa main apa yang kita suka gitu, sama-sama suka. Gimana? Kalian tahu kan sekarang sejarahnya games online itu? Kalau misalkan kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Don't forget millennials, jadilah generasi yang cerdas. Open your mind and see the world. Thank you for watching. Goodbye.